Kalau dengar alergi makanan, alergi dingin mungkin sudah sering ya, sudah tahu lah apa itu alergi makanan ataupun alergi dingin. Nah, tetapi ternyata ada alergi lain yang namanya itu alergi keringat. Nah, gimana lagi nih? Loh, apa ini banyak banget? Oh, ini produk skincare Dermawell Hydra Moist Cream. Bagi teman sehat yang mau produknya bisa klik link di deskripsi video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alergi keringat ataupun disebut dengan cholinergic urtikaria, yaitu adalah reaksi alergi pada kulit ya ketika tubuh berkeringat. Ya ketika tubuh berkeringat tersebut akhirnya suhu tubuh meningkat. Nah, kondisi ini biasanya timbul ya berupa biduran, kemerahan, bentol-bentol gitu ya. Terjadi selama 15 sampai 30 menit ya setelah terpapar. Nah, kondisi ini akan hilang dengan sendirinya. Ya, kebanyakan memang nggak bahaya, tapi bisa juga jadi berbahaya. Yaitu bisa respon yang berlebihan pada tubuh. Untuk gejala alergi keringat, ya muncul ruam kecil-kecil pada beberapa bagian tubuh. Ya, adanya kemerahan pada kulit yang mengalami ruam. Ya, disertai dengan rasa gatal. Nah, gejala pada kulit tersebut akan timbul 5-15 menit ya setelah adanya keringat ataupun rangsangan panas ya pada kulit. Nah, gejala biasanya berlangsung selama 15-30 menit. Nah, ruam kulit itu bisa disertai dengan rasa gatal, yaitu pada umumnya. Untuk lokasinya itu bisa muncul di mana saja, ya di bagian tubuh mana saja. Ya, tapi memang yang paling sering ya ataupun yang paling umum itu di badan ya dan juga di leher. Kemudian gejala baru menyebar pada bagian wajah, ya tangan, kaki. Nah, alergi keringat ini hampir tidak pernah terjadi di telapak tangan ataupun telapak kaki serta ketiak. Selain gejala tadi, ada gejala lain yang dapat menyertai ya, misalkan rasa mual ya, bisa muntah-muntah, ya nyeri perut, diare, ya peningkatan jumlah ya air liur ataupun produksi saliva. Pada kondisi yang serius itu bisa muncul gejala kesulitan bernapas ya, jadi napas itu jadi susah, suara napas itu nggak normal ya, bunyi mengi ya, nyeri perut, sakit kepala ya, tekanan darah ataupun tensinya bisa rendah ya, denyut jantungnya itu bisa lemah, adanya pembekakan pada wajah, bibir ataupun area tubuh lainnya ya. Kalau seandainya mengalami kondisi ini ya sebaiknya langsung dibawa ke IGD rumah sakit. Dok, kok bisa mengalami alergi keringat? Itu memang ada ya. Ini terjadi ketika sistem imun ini menganggap keringat ya ataupun peningkatan suhu tubuh itu sebagai zat asing ataupun benda asing yang berbahaya. Akhirnya bereaksilah dia secara berlebihan ya. Dia menganggapnya, wah ada benda asing nih berbahaya, untuk dilawan aja. Tapi ternyata itu sebenarnya nggak bahaya. Nah, jadi respon tubuh yang berlebihan. Nah, ada beberapa faktor yang memicu alergi keringat. Ya, misalkan karena kita olahraga, ya kena paparan suhu yang tinggi, misalkan sering mandi air hangat ya, mengkonsumsi makanan pedas, stres, kemudian berada di ruangan yang panas ya, menggunakan kain ya, itu tujuannya kan untuk menghangatkan tubuh ya, akhirnya nanti ya malah jadi berkeringat, misalkan pakai jaket, pakai selimut tebal dan sebagainya. Intinya ya bikin tubuh kita berkeringat. Nah, untuk pengobatan alergi keringat gimana nih, Dok? Ya sama ya dengan alergi makanan ataupun dengan alergi ya dingin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau seandainya muncul alergi keringat, ya itu kan tujuan kita untuk mendinginkan tubuh kita ya, supaya alergi keringat tadi ya cepat hilang, cepat mereda. Nah, tapi kalau seandainya nggak juga mereda-reda, ya ini boleh diberikan antihistamin ya, CTM 3x1 ataupun cetirizine 1x1. Ya, ini adalah cara ya untuk mengatasi ataupun mengobati alergi keringat. Kalau nggak mereda juga gimana? Ya bawa ke dokter. Dok, gimana cara kita untuk mencegah alergi keringat? Nah, cara yang paling sederhana untuk mencegah alergi keringat yaitu menghindari pemicunya. Jangan sampai kita berkeringat. Ya, mulai dari makanan pedas dan makanan panas itu kita hindari ya. Kemudian minuman alkohol, ruangan panas, sirkulasi udara yang buruk. Ya, jangan kita bersauna, jangan kita berendam di air panas. Ya, selain itu hindari juga olahraga ataupun aktivitas fisik yang dapat meningkatkan ya suhu tubuh dengan cepat. Kemudian juga pastikan kalian melindungi diri dari paparan sinar matahari ya ketika keluar rumah ya, pakai topi bisa ya, pakai
kacamata ataupun pakai payung ya untuk menghindari paparan langsung. Jadi memang alergi keringat tersebut memang ada ya. Jadi namanya penyakit memang kadang aneh-aneh, tapi ini hanya menambah wawasan, semoga nggak ada yang mengalaminya. Nah, kalau seandainya ada, silakan tulis di kolom komentar, ataupun kalian punya alergi lain pun boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis, jangan lupa di like, ya di share, dibagikan kemana saja boleh. Ya, mau bahas apa lagi di video selanjutnya, di konten selanjutnya, komen saja. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.